Shalom semuanya, sebelum hari ini, pada siang hari ini kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita, dan mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang terus bisa diajar, dan juga telinga seorang murid Tuhan yang terus bisa mendengarkan akan firman-Mu dan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami sekali lagi menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Biar kiranya Tuhan Kau sekali lagi yang berbicara Tuhan melewati hamba-Mu Tuhan. Biar firman apapun yang disampaikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apapun yang akan disampaikan itu akan merema dalam hidup kami dan menjadi fondasi yang kuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi, shalom semuanya. Salam lawatan buat seluruh semuanya yang ada di Indonesia. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita menghadapi sebuah masa yang tidak mudah. Sebuah masa di mana kita tahu ini cuma ada di akhir zaman. Tapi bagian daripada kita adalah menyelesaikan, menuntaskan apa yang menjadi bagian kita dan tugas kita. Oleh sebab itu, untuk bekerja, untuk supaya kita bisa menuntaskan setiap tugas kita di akhir zaman, kita perlu memiliki cara yang cerdas dalam menyelesaikannya. Hari ini saya berdoa kita bisa belajar sesuatu, bagaimana Tuhan bekerja, dan pola itulah yang bisa kita pelajari. Pola bagaimana Tuhan bekerja pada waktu kita mau pelajari dan kita mau ikuti, saya percaya disitulah kita semuanya kita akan menyelesaikan tugas dengan sangat luar biasa dengan waktu yang singkat. Segera kita akan buka firman Tuhan. Kita mau baca dari Kejadian 1 ayat ke-26. Dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Hari ini kalau kita mau belajar tentang pola kerja Allah,
Pertama kali yang kita harus tahu adalah siapa kita di hadapan Allah. Pada waktu manusia diciptakan, kita bukan dengan kondisi yang seperti sekarang. Firman Tuhan berkata pada waktu Adam diciptakan, Adam adalah pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Adam adalah pribadi yang sempurna adanya. Karena firman-Nya berkata, Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yaitu Tuhan sendiri. Dalam hal ini kita mau belajar seperti apa sih Tuhan menciptakan manusia. Ya, dikatakan di sini diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Itu dalam bahasa aslinya dituliskan tentang Salem, ya, His own heart. Itu seperti ini. Itu artinya adalah menurut dan gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, ternyata pada waktu Tuhan menciptakan, yang dari arti kata Salem itu adalah seperti ini. Tuhan di situ disebutkan adalah Elohim. Pada waktu Tuhan Salem, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan create manusia, Dia melihat semua yang ada di dalam dirinya. Dan Dia mulai imagine, Dia mulai menciptakan, Dia kreasikan dari pikiran Allah sendiri. Dari apa yang Allah lihat yang ada di dalam hidupnya, Dia mulai kreasikan dengan pikiran Allah. Allah mulai kreasikan dengan pikirannya. Dan dari pikiran itulah Allah, Tuhan kita, mulai menciptakan kita. Dari pikiran yang penuh dengan semua yang ada di dalam hidupnya. Dan hari itu Tuhan mau memberikan apapun yang ada di dalam hidupnya. Kalau Tuhan berkata hari itu Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, maka pada waktu Dia menciptakan Adam, Dia mau berikan itu di dalam hidup Adam. Nah, itulah awal manusia diciptakan. Hari-hari ini saya mau berkata, ya, kalau kita mau tahu bahwa kita diciptakan ini serupa dan segambaran dengan Tuhan. Jadi hari-hari ini di mana ada begitu banyak sakit penyakit, di mana ada begitu banyak kegentaran, hari ini semuanya kabar baik. Tuhan berkata apa? Bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan di situ dikatakan kalau kita belajar di bahasa Ibrani-nya, Tuhan yang menciptakan, Dia menggunakan nama Elohim. Elohim artinya adalah Tuhan dengan seluruh sifat keilahiannya. Tuhan yang menciptakan dengan perkataannya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita mau belajar tentang bagaimana bekerja dengan pola kerja Allah, apakah kita hari-hari ini mungkin kita melihat kesulitan? Hari-hari ini mungkin kita melihat sakit penyakit yang tidak berujung. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada begitu banyak orang resah, bisnis menjadi susah, anak-anak tidak bersekolah. Tapi hari itu kondisinya bumi dengan segala isinya adalah gelap, gulita, tidak berbentuk. Apa yang dikerjakan oleh Allah Elohim? Dengan perkataannya. Dengan perkataannya Dia menciptakan. Dengan perkataannya Dia mulai membuat semua yang tidak ada menjadi ada. Semua yang gelap menjadi terang. Kalau kita mau belajar tentang mengerti tentang pola kerja Allah, hari ini di saat yang tidak menentu mulai ciptakan. Berkali-kali saya punya pelayanan anak-anak pemulung, di mana anak-anak itu susah sekali. Kita sudah ajarin firman, kita didik mereka, tapi ada satu perkara di mana karakter mereka, karena mereka terlahir dari keluarga dengan punya latar belakang tertentu. Dan hari itu Tuhan mulai ajarkan untuk mulai yang namanya menciptakan. Tuhan berkatakan, ciptakanlah seperti apa yang kamu mau.
Seringkali saya harus menciptakan dengan perkataan untuk setiap dana yang saya perlukan untuk pelayanan. Kalau hari ini saya harus pergi ke provinsi demi provinsi, seringkali di tangan saya cuma ada benih, tapi kebutuhan lebih daripada itu. Oleh sebab itulah kita bisa menciptakan lewat perkataan. Kita mulai perkatakan untuk setiap dana, untuk setiap berkat, untuk menggerakkan orang-orang yang mulai menabur. Dan itulah cara menciptakan. Kita juga bisa menciptakan pekerjaan. Hari-hari ini ya, kami mulai membuat sebuah usaha kecil-kecilan, bisnis catering. Dan dari situ kami mulai perkatakan, Tuhan, kami perkatakan kantor-kantor mulai pesan. Tuhan, kami mau perkatakan, Tuhan, akan ada orang-orang arisan, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang membutuhkan makan siang mulai pesan. Dan hari ini kami berkata, ya, itu mulai dengan 100. Sesudah itu meningkat menjadi 200. Kita bisa menciptakan pada waktu kondisi serba tidak menentu, pada waktu dunia sedang kacau dengan segala sesuatunya. Tapi Tuhan Elohim, Dia akan mengajarkan kepada kita, kita akan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dari ayat itu saya bacakan sekali lagi supaya kita bisa ya merenungkan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, kita nggak cuma Tuhan mau untuk kita bekerja. Karena kalau kita cuma bekerja dengan waktu yang sudah sangat mendesak, ini waktu yang sedikit, tidak mungkin untuk kita bisa menyelesaikan seluruh tugas. Tugas untuk kita adalah mengeluarkan, membawa bangsa ini masuk ke dalam yang namanya masa-masa keemasan. Tugas kita adalah sebagai anak Tuhan tetap menjadi berdiri bagi bangsa ini. Tugas kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman memberi makan bangsa ini. Tugas kita memberitakan firman dan Injil. Dan itu semuanya tidak akan pernah selesai kalau kita bekerja tanpa menggunakan kuasa. Ya. Kalau di sini kita pelajari tentang arti kata kuasa. Di sini bahasa aslinya ditulis dengan kata rada, yaitu artinya have dominion, menjejakkan, memiliki kuasa, memerintah, dan membuat hukum atasnya. Ya. Hari itu saya masih ingat sekali, Tuhan berkata anak saya untuk pergi kuliah di satu tempat. Padahal dia ikut kelas percepatan, dan hari itu usianya baru umur 15. Ya, dan Tuhan berkata, "Nak, masuk kuliah, lompat kelas, masuk percepatan." Dan saya berkata, Tuhan, peraturannya harus umurnya 18. Ini anak masih umur 15. Tapi Tuhan berkata, ayo berjalan. Dan inilah yang dikatakan turun untuk memerintah, untuk membuat hukum demi hukum. Tuhan, kalau Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, Tuhan mau kita itu berkuasa, yang artinya rada, yaitu sampai kita bisa memerintahkan, kita bisa membuat hukum demi hukum. Hari ini ya, kita tahu kebenaran Kristus adalah hukum. Hukum yang tertinggi adalah sebuah kebenaran. Dan hari ini ada begitu banyak peraturan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh sebab itulah kita bisa mulai memperkatakan.
Kita bisa mulai berkatakan dan kita berkata bahwa setiap hukum itu sesuai dengan kebenaran Kristus. Karena kebenaran firman Tuhan berkata, tidak ada hukum yang bisa menentang di atasnya. Jadi oleh sebab itulah, kalau kita mau berkuasa, ya Tuhan berikan aku, ciptakan engkau serupa dan segambaran dengan aku. Tapi oleh sebab itu artinya engkau berkuasa. Engkau mulai memerintah dan engkau mulai membuat hukum. Hukumnya mungkin seringkali adalah apa? Peraturan-peraturan yang ada. Dan hari itu kami mulai berdoa. Kami mulai berdoa untuk supaya bisa masuk kuliah. Padahal peraturannya mengatakan bahwa usianya harus 18 tahun. Surat-surat semuanya dimasukkan. Semuanya sudah masuk dan anak itu sudah kuliah. Satu hari saya ketemu dengan gurunya dan berkata, anakmu umur berapa ya? Anak saya baru 16. Pada waktu masuk umur 15, tapi pada waktu saya ketemu dia umur 16. Dia berkata seperti ini, kok bisa masuk ke sekolah ini? Karena usianya belum mencukupi. Saya bilang, semua dari kepala sekolah semuanya diterima kok. Dan dia berkata seperti ini, kalau sekolah negeri aja menerima dia, masakan kami tidak menerima anak. Seringkali kita harus belajar menegakkan hukum di atas segala hukum, supaya peraturan-peraturan yang lain itu disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang dari Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak, ya, mungkin ada peraturan PSBB, mungkin ada peraturan untuk social distancing, bukan untuk tidak mematuhi, tapi kebenaran Kristus adalah hukum di atas segala hukum. Hukum Kristus, kebenaran Kristus, tidak ada hukum yang bisa menyangkalinya. Dan tidak ada satupun hukum yang bisa diberlakukan. Amin. Nah, oke. Poin yang pertama untuk kita bisa menyelesaikan tugas kita. Pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana bekerja sesuai dengan pola Allah bekerja. Ya, yang pertama kita harus tahu siapa diri kita, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Tuhan mau dengan Allah Jehovah Elohim, kita akan mulai menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita akan mulai, Tuhan berkuasa, diberikan kuasa, dan kita akan mulai membuat yang namanya menguasai, to rule, dan membuat hukum demi hukum, yaitu kebenaran Kristus. Yang poin kedua, bagaimana cara Allah bekerja. Mari kita baca dari Kejadian 1 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pola yang kedua pada waktu Allah bekerja, pada waktu bumi kosong, bumi tidak berbentuk, bumi gelap gulita, Roh Allah melayang-layang. Seringkali kita ini tidak punya ketekunan untuk melakukan segala sesuatu. Seringkali kita tidak mau mengeraminya. Seringkali kita sudah terbiasa dengan semua yang instan. Kita seringkali gak mau lagi makan, harus menyalakan yang namanya kayu bakar, menyalakan arang. Kita sudah gak mau. Maunya menyalakan kompor atau bahkan cuman microwave, karena itu adalah cara yang tercepat dan yang termudah. Tapi saya mau berkata, seringkali proses itu menentukan banyak hal. Hari-hari ini kalau kita mau mengerti tentang pola kerja Allah, yang kedua adalah
belajar untuk mengerami anak-anakmu, mengerami pelayananmu, mengerami bisnismu. Seringkali anak Tuhan cuma berkata, kenapa ada begitu banyak masalah? Kenapa ada begitu banyak kendala dan rintangan? Kenapa tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa maju? Kenapa pelayananku gagal? Kenapa anak-anakku bermasalah? Kita tidak pernah mengerami dan kita tidak pernah mengizinkan Roh Allah melayang-layang atas semua yang ada di depan kita. Saya ini adalah produksi. Saya ini adalah hasil dari dierami oleh seorang ibu, seorang pemimpin. Sebelum saya kenal dan bertobat dengan Tuhan Yesus, ibu saya mendoakan saya selama 11 tahun. 11 tahun itu masa-masa pemberontakan saya. 11 tahun itu masa-masa kenakalan saya sebagai anak, sebagai generasi muda. Dan 11 tahun orang tua saya, mama saya harus berdoa untuk saya. Tapi sesudah itu pada waktu saya berjumpa dengan Tuhan, saya ini gak cukup dengan 11 tahun didoakan ibu saya. Ada seorang pemimpin, ada seorang ibu rohani yang mengerami saya sampai dengan 23 tahun. Hari ini usia saya sudah 40 tahun ke atas, tapi saya dierami sampai hari ini. Pemimpin saya, ibu rohani saya masih mengerami saya. Yang tadinya saya adalah seorang yang sangat minder, orang yang sangat penakut, orang yang tidak berani bicara di depan, orang yang tidak bisa melakukan banyak hal. Saya takut gagal, saya takut untuk menghadapi hal yang baru, saya takut menghadapi dengan semua roh-roh yang ada, saya takut berhadapan dengan manusia, pokoknya dengan ribuan rasa takut. Tapi yang namanya dierami itu adalah disuntikan. Itu dierami, itu yang namanya telur, gak pernah sama bentuknya dengan anak ayam, gak pernah sama dengan bentuknya dengan seekor ayam dewasa. Kalau kita mau lihat pelayanan kita berhasil, kalau kita mau lihat pelayanan kita dilahirkan, bisnis kita dilahirkan, ayo mulai erami. Izinkan Roh Tuhan mengintervensi. Erami dengan perkataan, erami dengan doa-doa, erami dengan mempelajari begitu banyak strategi, erami dengan engkau mengatur setiap orang-orang dan semua yang diperlukan untuk pekerjaan itu bertumbuh di depan kita. Amin. Ya, yang pertama kita belajar siapa kita. Yang kedua, Tuhan mengerami. Tuhan sungguh-sungguh membuat rohnya menjadikan segala sesuatunya dalam ketekunan. Yang ketiga, ya, di sini kita mau baca, ya, di sini dikatakan seperti ini. Saya bacakan sekali lagi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ya, di sini dikatakan apa? Dikatakan bahwa Allah mulai yang namanya memberkati, yaitu katanya dengan kata blessing. Seringkali kalau kita ini mengerjakan sesuatu, melihat anak kita, melihat pelayanan kita, kita seringkali dengan mudah mengeluarkan yang namanya omelan, gerutuan, kadang-kadang makian. Tapi saya mau berkata, hari ini saya belajar sesuatu. Di sini dikatakan blessing. Blessing itu ternyata pada waktu
mengucapkan blessing, blessing itu akan bekerja sehingga membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita itu akan berfungsi seperti yang kita lepaskan. Benda-benda yang ada di sekitar kita, mungkin mesin, mungkin fasilitas pelayanan, itu akan berfungsi seperti yang kita ucapkan. Dan itulah yang penting kalau kita mau belajar tentang pola kerja Allah. Mulai belajar untuk memberkati dan memberikan blessing untuk orang-orang di sekitarmu, blessing untuk pekerjaanmu, blessing untuk yang namanya alat-alat, semua fasilitas yang digunakan. Bahkan seringkali blessing itu gak cuma dari perkataan. Blessing itu adalah kemurahan pada waktu engkau memberikan lebih daripada yang diharapkan oleh orang-orang yang di dekatmu. Blessing itu juga bicara kata pujian. Blessing itu juga kata-kata motivasi yang mengangkat. Yang seringkali hal ini dalam kondisi seperti ini, hal ini sering dilupakan, hal ini sering diabaikan. Poin yang ketiga, ya, apa yang Tuhan mau? Bagaimana pola Allah bekerja? Ya. Yang ketiga adalah Tuhan mengerjakan segala sesuatunya dengan tuntas. Kita mau baca dari Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Dikatakan apa? Tuhan menjadikan sungguh amat baik. Dalam bahasa aslinya, baik, kondisi baik itu adalah tov atau top. Itu dimana di situ ada unsur menyenangkan, ada unsur bagus, sempurna, sukacita, kelimpahan, bahkan valuable. Seringkali kita ini bekerja tanpa memiliki sebuah standar. Hari ini kita belajar tentang standar Tuhan. Kalau kita bekerja, Tuhan berkata sampai tovna. Jangan cuma asal bekerja, jangan cuma asal melayani, jangan cuma asal memberitakan firman, tapi kerjakan semuanya itu sampai tov, sampai Tuhan melihat sebuah kesempurnaan, sampai Tuhan melihat sesuatu yang harum dan menyenangkan, sesuatu sukacita yang keluar dari buah-buah itu. Dan yang terutama, Tuhan mulai melihat value dari yang namanya anak pemulung, anak-anak dengan sekolah. Saya ini dikelilingi dengan, seringkali mereka berkata, kamu punya tim yang sangat kuat. Hari ini saya mau berkata, tim kami itu menerobos hutan, menerobos sungai kalau penginjilan. Anak-anak kami yang ada di NTT itu harus melewati berbagai gunung, bukit, jurang dan lembah untuk bisa mencapai daerah-daerah tertentu, untuk mereka bisa mengajari anak-anak bersekolah. Tapi mereka adalah orang-orang yang tadinya dengan karakter yang sangat keras, karena mereka punya latar belakang yang keras, yang sangat menyakitkan. Beberapa dari orang-orang yang bergabung dengan kami itu cuma lulusan dari SD, itu cuma lulusan SMP, ya. Tapi hari ini kami mau berkata apa? Apa yang kita kerjakan itu nggak bisa cuma sekali. Pada waktu mereka kita didik untuk masuk di dalam pelayanan, seringkali berkali-kali itu harus jatuh. Tapi kalau kita mau menuntaskan, kita mau mengenal pola kerja Allah, Allah bekerja sampai tov,
Allah bekerja sampai semuanya dari yang tidak ada artinya menjadi sesuatu yang valuable. Hari-hari ini dari anak-anak yang pemulung yang kami bina, mereka mulai mereka menjadi penari, mereka mulai menciptakan lagu, mereka mulai menjadi penginjil-penginjil. Dan itulah yang Tuhan mau setiap kali kita bekerja. Kita mengerjakan sesuatunya dan tidak berhenti pada standar manusia, tapi kita sampai kepada Tov. Unsur cara pola Allah yang terakhir di sini, ya. Yang keempat, kita mau baca dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pola kerja Allah pada waktu Dia menciptakan manusia, menciptakan semua ciptaannya, dan terutama pada waktu Dia menciptakan manusia, Dia hembuskan nafasnya sendiri. Hari-hari ini seberapa kita bisa menghembuskan nafas, yaitu kehidupan kita sendiri. Kita harus dipecahkan, kita harus diremukkan, kita harus dibagi. Hidup kita harus menjadi roti yang terpecahkan. Gak pernah bisa kita ini cuman pergi menginjil begitu saja. Anak-anak dari anak-anak pemulung menjadi anak-anak yang hari-hari ini dipakai Tuhan adalah pada waktu ada orang-orang yang menghembusi mereka dengan nafas kehidupan. Ada orang-orang yang mau memecahkan hidupnya, meremukkan hidupnya, mematahkan seluruh kesukaan, keinginan pribadi, dan itu berbagi kepada mereka. Dan pada waktu kita berbagi, memberikan bagian dari hidup kita sendiri kepada mereka, itulah hembusan nafas. Roh Tuhan ada di dalam kita. Dan pada waktu kita pecahkan hidup kita, itu kita akan lihat yang namanya benih-benih kehidupan itu mulai bertumbuh dalam hidup mereka. Bangsa ini memerlukan nafas Tuhan sendiri. Bangsa ini memerlukan untuk dihembusi dengan begitu banyak kehidupan, supaya apapun benih yang kita taburkan, benih kebaikan, benih firman, itu akan mulai bertumbuh. Berikan hidupmu, bagikan hidupmu, karena di dalam hidup kita itu sudah ada benih Tuhan sendiri, benih ilahi. Sehingga pada waktu kita bagikan hidup kita, itu akan menghasilkan kehidupan dan memberikan pertumbuhan kepada siapapun juga yang kita sentuh. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah sampaikan firman-Mu siang hari ini Tuhan. Hamba sungguh berdoa Tuhan, biar mulai Tuhan gereja ini Tuhan bertumbuh untuk semua yang mendengar. Untuk mereka mulai bisa menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan dengan pola kerja Tuhan, dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan ketekunan untuk mengerami, dan dengan hembusan setiap nafas, yaitu pada waktu kami memecahkan hidup kami sendiri, seperti Yesus memecahkan hidupnya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami tetap bertumbuh dan kekuatan yang dari Kristus itu turun di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.